Para pendengar Residihonian yang berbahagia dalam kasih hati kudus Yesus, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Rasul Susanto SCY dari Gisting, Lampung. Kali ini kita berjumpa dalam Resi edisi Kamis 28 Juli 2016. Marilah sejenak kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 45 sampai dengan 53. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertaan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan kembali berbicara tentang kerajaan surga. Bila kemarin Yesus Tuhan mengingatkan kita bahwa kerajaan surga itu adalah hal yang paling berharga, yang nilainya mengalahkan seluruh harta milik kita, hari ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaan surga seumpama pukat yang terbuka bagi segala jenis ikan. Mengapa kerajaan surga merupakan hal yang paling berharga bagi hidup manusia? Ini karena menunjuk pada Allah sendiri, Sang Pencipta dan Penyelamat kita. Kerajaan surga menunjuk pada pribadi Allah dengan segala kekayaan rahmat-Nya. Oleh karena itu, masuk ke dalam kerajaan surga berarti masuk ke dalam kehidupan Allah dalam segala kekayaan rahmat-Nya, masuk dalam kehidupan yang penuh rahmat. Itulah sebabnya pula Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 17 menyatakan bahwa kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang mendalam, yang sejati,
dan yang kekal pastilah menjadi keinginan setiap manusia, keinginan kita semua. Limpahan makanan, minuman, harta kekayaan, popularitas, dan kekuasaan akan kehilangan nilainya jika karena semuanya itu kita justru kehilangan rahmat kedamaian dan sukacita sejati di dalam hidup. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita pertama-tama mencari kerajaan Allah, karena kemudian semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ini seperti disabdakan oleh Injil Matius bab 6 ayat 33. Nah, kita semua kini ibarat ikan-ikan sudah ada di dalam pukat kerajaan Allah yang bernama gereja. Yang perlu kita usahakan adalah menjadi ikan yang baik. Artinya, kita bukan hanya menjadi orang Katolik di KTP, namun menjadi orang Kristiani yang sungguh-sungguh makin beriman pada Yesus Tuhan, sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Juru Selamat, dan menjalani hidup seturut ajaran dan teladannya. Ini berarti bahwa kita mau menjalani hidup dalam semangat kasih dan pelayanan, dalam semangat pengorbanan dan belas kasih, dalam semangat mengampuni dan pemberian diri, dan sebagainya. Dengan cara ini, pada saat yang sama, sebagai bagian dari gereja, kita pun akan menjadi penjala manusia, menjadi pukat yang membuka diri bagi siapapun yang ingin masuk dalam kerajaan Allah. Ini sebuah panggilan yang menantang, tetapi juga sekaligus sebuah anugerah istimewa bagi kita yang telah dipilih oleh Allah sendiri untuk beriman kepada Kristus. Semoga ini membuat kita bangga, bahagia, dan bersyukur dalam menjalani, menghayati iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin.